begini Pak, saya tuh mempunyai siswa yang tidak masuk sekolah dengan alasan tidak jelas Pak, atau biasa disebut dengan bolos. Yang jadi kekhawatiran saya tuh membolos itu kan merupakan suatu kenakalan siswa ya Pak ya. Iya, betul. Dari kenakalan siswa itu kan nanti akan menimbulkan dampak yang lebih parah jika tidak ada solusinya. Betul, Begitu betul. Pak. Ya, bisa anak-anak nanti bisa drop out ya Bu ya. Iya. Jadi masa depan anak bisa terganggu seperti itu. Nah, supaya obrolan kita kali ini bisa mendapatkan suatu hal yang penting, kira-kira tujuannya apa yang akan kita dapatkan di hari ini kira-kira? Iya. Harapan saya sih setelah selesai percakapan ini dengan Pak Karman ya, saya nantinya akan mendapatkan solusi atas permasalahan saya ini Pak. Betul. Nah, sekarang begini ya Bu ya, tadi kan Ibu kan mengungkapkan ke saya bahwa ada siswa itu yang malas dan tindakannya sangat mengkhawatirkan. Kira-kira mengkhawatirkannya seperti apa ya Bu? Apakah absensinya, apakah tingkat kenakalannya, apakah di kelas duduk saja, itu seperti apa kira-kira? Iya, siswa itu tidak bisa menempatkan dirinya sebagai seorang siswa Pak. Artinya dia itu tidak bisa menuntut ilmu dengan baik, tidak belajar dengan tekun, terus berperilaku tidak baik sama guru dan teman-temannya Pak. Seperti itu. Nah, menurut Ibu, kalau Ibu ini punya, taruhlah suatu nilai 1 sampai 100 lah skornya, kira-kira anak itu di angka berapa ya? Oke Pak, sekarang kalau misalkan itu mungkin berada di level 5 ya Pak ya? Iya level 5. Karena memang ada beberapa siswa juga yang yang mampu belajar secara efektif begitu Pak. Tapi si anak tadi kalau diajak untuk belajar, anak itu kira-kira bagaimana, mau atau menolak? Saya mah pengennya main-main saja seperti itu. Kira-kira mau tidak diajak belajar ke kelas bersama teman-teman yang lain? Iya justru itu Pak, jadi anak itu maunya tuh keluar terus, maunya bolos terus. Jadi harapan saya sih dengan adanya level itu, saya ingin meningkatkan dari 5 ya? Iya, dari angka 5 itu menjadi angka 8, 9 atau 9 plus 10 Pak, seperti itu. Pernah nggak Ibu taruhlah tanya ke teman-temannya atau bahkan ke orang tuanya tentang si anak tadi? Ini anaknya maunya seperti apa? Taruhlah ke teman yang diajak bermain seperti itu, pernah gitu? Iya, waktu itu sih saya melakukan pendekatan ya Pak ya dengan siswa yang terlibat itu. Saya juga agar bisa mengetahui pemicu dari dia bolos sekolah. Terus saya juga melakukan pendekatan dengan orang tuanya. Iya, saya juga mengajukan beberapa pertanyaan kepada siswa itu. Misalnya seperti apa alasannya ia bolos sekolah, seperti itu Pak. Sudah menemukan tidak jawabannya? Yang diinginkan si anak itu apa kira-kira? Yang diinginkan apakah saya maunya gurunya ngajar seperti ini atau seperti ini? Pernah nggak Ibu ngobrol dengan anak itu? Belum pernah Pak. Belum pernah. Iya. Nah, terus kemudian begini Bu, kadang anak itu kan dia itu dengan guru tuh ada yang ingin A, B, C, D, sudah tahu belum? Kira-kira ini apa sih anak itu? Apakah ini diperhatikan atau kayak sudahlah ini saya pengennya seperti ini? Pernah nggak ditanyakan seperti itu? Belum pernah sih Pak, cuma saya itu nantinya akan berencana melakukan ini dengan membuat jurnal Pak. Membuat jurnal sikap. Itu saya nantinya akan bekerja sama dengan murid. Kemudian saya juga akan berencana dengan rekan sejawat juga seperti itu Pak. Nantinya membuat jurnal itu saya juga akan sharing dengan rekan sejawat seperti itu Pak. Nah, ada tidak selain Ibu tadi, otomatis kalau membuat jurnal kan Ibu kan membuat suatu perencanaan, misalkan hari ini tanggal sekian saya akan hubungi. Nah, selain jurnal kira-kira ada nggak yang lainnya kira-kira? Apakah
ibu mau kemana atau mendekati siapa seperti itu kira-kira. Hambatannya apa ya? Hambatannya tak? Enggak, selain tadi jurnal, kira-kira ibu akan kemana lagi? Kan jurnal kan berupa administrasi, yang tidak berupa administrasi kira-kira apa ya? Mungkin itu pendekatannya apa ya? Ya, pendekatannya siswa. Jadi misalnya yang pertama adalah membuat jurnal, yang kedua pendekatan ke siswa, dan mungkin ibu akan ini juga ya akan apa mencatat juga apa yang telah terjadi. Iya, mungkin yang pertama mungkin saya akan membuat catatan pengamatan ya Pak ya. Pengamatan itu kan harus objektif. Kemudian pencatatan itu kan dilaksanakan secara selektif juga. Artinya yang dicatat itu kan hanya kejadian yang berkaitan dengan sikap siswa ya Pak ya. Kemudian pencatatan itu kan harus segera dicatat, harus segera dicatat, jangan sampai ditunda-tunda seperti itu Pak. Nah, sekarang begini Bu, tadi kan sudah misalkan catatan itu sudah lengkap, itu sudah ada catatan dari mulai hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari keempat. Nah, selanjutnya kira-kira ibu punya tidak nih supaya ini terlaksana dengan baik catatan-catatan, kira-kira ibu punya nggak tanggung jawab ke depannya ke anak itu? Pengennya seperti apa tanggung jawab ibu di anak tersebut? Iya, mungkin tanggung jawabnya mungkin saya mau fokus dulu di jurnal sikap itu. Nah, kira-kira ibu kalau taruhlah jurnal itu terselesaikan, nah kita kan sebagai guru ya Bu ya. Nah, kira-kira pengen ibu tuh ke anak itu tuh, apakah anak itu inginnya anak itu tetap bersekolah ataukah dipindah ataukah di apa gitu? Tetap bersekolah Pak. Berarti tanggung jawab ibu adalah anak itu bagaimana caranya tetap bersekolah. Iya Pak. Kira-kira dari obrolan tadi masih ada tidak yang ibu ingin sampaikan? Karena ini kita waktunya terbatas ya Bu. Iya. Sepertinya sudah cukup ya Pak ya. Iya. Juga terima kasih, mudah-mudahan apa yang tadi ibu permasalahkan mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan ibu tadi membuat jurnal, kemudian ibu dengan cara pendekatan yang kedua yaitu mendekati siswa, syukur-syukur dengan orang tuanya seperti itu ya. Terima kasih Bu pertemuan untuk kita kali ini, mudah-mudahan jangan sungkan ya Bu untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Udah, terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, waalaikumsalam. Selamat siang Pak Nur. Bagaimana kabarnya? Baik juga. Alhamdulillah baik ya Pak. Kemarin Pak Nur menyampaikan mau ngobrol dengan saya ya Pak. Apa yang ingin Pak Nur diskusikan dengan saya Pak? Oh ya, ada sesuatu yang membuat perguruan saya ini terganggu dari beban pemikiran, yaitu tentang jabatan yang double Bu. Terus terang, saya itu selain wali kelas juga ada posisi lain Bu, itu menggantikan operator yang jarang datang, sehingga dua posisi ini membuat jabatan ganda ini yang rangkap ini membuat beban saya semakin bertambah. Jadi efeknya ke kulit juga ya tidak maksimal, kemudian operator juga tentang tata persuratan dan administrasi sekolah juga ya tidak maksimal, sehingga dua tugas ini mesti saya lakukan bersama-sama sehingga efeknya ke murid itu ya tidak maksimal hasil yang diharapkan begitu. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak mempunyai permasalahan tentang jabatan yang double sehingga menjadi beban yang bertambah, begitu ya Pak ya? Oke, kira-kira harapan Pak Nur Hedi setelah selesai percakapan siang ini dengan saya apa ya Pak? Harapan saya setelah ngobrol sama itu, saya dapat kesalahan, saya dapat cara depan tentang bagaimana mengatasi
mengisi double jabatan ini, mudah-mudahan ada solusi terbaik. Ya Pak Nur, nanti kita diskusi semoga bisa menemukan solusi dari permasalahan Pak Nur ini ya Pak. Baik Pak Nur, menurut Pak Nur jabatan yang tidak membebani Pak Nur itu sebenarnya seperti bagaimana ya Pak? Begini, sesuai dengan SK yang saya terima yaitu sebagai guru kelas ya, saya pengennya fokus ke jabatan sebagai wali kelas. Dan ini adalah kelas 4 kepada saya, dan tidak ada tambahan job atau jabatan lain yang sekiranya mengganggu waktunya persis sama dengan tugas dan kewajiban saya sebagai wali kelas. Nah, saya sedang asik-asiknya memberikan materi, kemudian memberikan asesmen, tiba-tiba ada yang mengganggu begitu Bu. Pak disuruh membuat surat ini, Pak disuruh membuat laporan ini, sehingga dengan waktu yang bersamaan itu otomatis saya sebagai wali kelas akan meninggalkan kelas dan melaksanakan laporan yang tadi diperintahkan oleh kepala sekolah, sehingga efeknya nanti akhirnya ke murid juga. Saya tidak fokus 100% dalam hal memperhatikan tumbuh kembangnya murid. Oke, jadi menurut Pak Hedi itu jabatan yang tidak double, terus Pak ingin fokus kepada siswa ya Pak ya, begitu ya Pak ya. Oke, sekarang misalkan untuk level yang jabatan double itu Pak, kalau misalkan di rentang 1 sampai dengan 10, Pak Nur ada di level berapa Pak? Kalau jabatan itu dari wali kelas sekarang ya, saya masih di level 6 atau 7 lah. Jadi maksimal, saya merasa maksimal, dan di operator pun sama paling level 5, sehingga dengan waktu yang bersamaan itu ya dua-duanya kurang maksimal level angkanya. Oh, jadi menurut Pak Hedi itu sekarang Pak Hedi ada di level 7 ya untuk wali kelas, dan di level 5 ya untuk Pak. Oke. Kira-kira Pak Hedi itu ingin menaikkan level? Ya, di level jelas berapa? ya. Saya ingin ke 8 atau 9 lah. Oke, betul sekali. Menurut Pak Hedi, apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan level itu, Pak? Yang pertama, menurut saya ini salah satu yang pokok adalah saya fokus di satu job saja, yaitu sebagai wali kelas saja, tanpa ada tambahan jabatan lain yang bebannya atau waktunya bersamaan, sehingga saya fokus untuk menaikkan level saya di penilaian di wali kelas. Kedua, sasarannya untuk meningkatkan kompetensi siswa atau murid itu, ya kita harus fokus, kita harus membawa kesadaran diri secara penuh dari wali kelas tanpa ada gangguan dari luar. Oke, berarti Pak Nur sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Nur ya, yaitu dengan ingin meningkatkan fokus, fokus ke siswa. Ya, oke, Pak Nur. Kira-kira menurut Pak Nur jika nantinya ingin fokus ke siswa, apa yang menjadi kendala atau hambatan? Kira-kira apa hambatannya Pak? Yang pertama, posisi operator ini harus segera ada yang mengganti. Sementara saya sudah ngomong sama kepala sekolah, nanti Pak tanggung akhir tahun ajaran ini paling ya Ramadan saja, mengingat operator sekarang masuk P3K, jadi kemungkinan nanti tanggung Pak. Jadi sementara ini ya wayahnya Bapak double saja. Aduh. Kemudian langkah selanjutnya, selain saya mengusulkan operator yang baru, kemudian dalam hal KPN saya mesti belajar lagi, kemudian tentang metode dan lain sebagainya, agar saya fokus kembali ke
wali kelas bersama guru saya, mudah-mudahan prestasi ke depan bisa tercapai dengan meningkat di semester ini. Oke, berarti sudah ada solusi ya Pak ya ketika nantinya ada kendala dalam mengusulkan operator yang baru itu ya Pak ya. Nantinya Oke, berarti sudah berkurang ya Pak ya hambatan ketika nantinya ada kendala dalam mengusulkan operator itu ya Pak ya. Baik Pak Nur, dari apa yang sudah Pak Nur sampaikan tadi, apa rencana Pak Nur berikutnya? rencana saya ke depan adalah satu yang pasti memilih calon-calon operator yang baru dengan cara kita rapat sekolah, kolaborasi tetap kita lakukan dengan bimbingan dari pemerintah ke kepala sekolah pada hari ini, dan saya tetap melemparkan ke audiens dalam hal ini rekan-rekan sejawat. Barangkali ada yang mengusulkan operator yang baru. Saya yang penting yang gendernya laki-laki. Alasan saya ketika ada harus lembur dan itu ketika harus kerjakan malam hari ya laki-laki lebih pas. Kemudian kalau yang perempuan itu kemungkinan banyak kalangannya, anak-anak, kelas suami dan lain sebagainya, saya memahami seperti itu. Nah itu yang saya usulkan secara rapat bersama sebagainya. Saya tidak akan langsung ini saja, tidak, saya tetap berkolaborasi dengan sejawat. Jadi mungkin bulan-bulan berikutnya. Oke, bagus sekali rencananya Pak Nur ya untuk memilih calon-calon operator dengan cara berkolaborasi ya Pak ya. Kemudian adakah rencana lain lagi Pak yang dilakukan sama Pak Nur? Rencana lain adalah mengambil atau menawarkan operator sekolah yang tergeser oleh P3K di sekolah lain. Maka kami welcome terbuka posisi sebagai operator dari sekolah lain apabila posisinya ada yang tergeser oleh pengangkatan P3K di sekolahnya. Oke, menurut Pak Nur kira-kira Pak Nur butuh waktu berapa lama ya untuk melaksanakan rencana Pak Nur ini? 1 bulan ya. Ya, karena Pak Nur ini membutuhkan waktu 1 bulan, kira-kira adakah orang yang dapat membantu Pak Nur untuk mengingatkan tentang rencana ini Pak? Pertama guru, kemudian sekolah dan juga operator lama. Bagaimanapun operator lama yang tidak aktif ini masih tetap berhubungan walaupun lewat WA atau HP. Oke, Pak Nur. 1 bulan lagi kita ketemuan lagi ya Pak ya untuk melihat hasil dari rencana Pak Nur ini. Rencana Pak Nur yang disampaikan tadi sudah bagus ya Pak ya. Semoga terrealisasi dengan baik. Oke Pak Nur, dari percakapan kita siang ini, apa yang sudah Pak Nur dapatkan? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Ya. Saya pertama mendapatkan solusi. Alhamdulillah berarti. Ini yang kedua, beban saya agak berkurang. Ya, alhamdulillah berarti sudah sesuai dengan harapan Pak Nur ya Pak ya. Bagaimana perasaan Bapak setelah percakapan siang ini? Saya senang. Saya berbagi masalah saya dengan orang lain dan dengan kemudian saya juga perlu ngobrol-ngobrol lagi Bu untuk memberikan kita sharing bersama. Alhamdulillah. Kalau Pak Nur merasa senang berhubung, ini sudah siang ya Pak ya. Saya kira percakapan kita sore ini cukup ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Jadi ibu kan rencananya mau menemui kepala sekolah. Ya. Ya, selain menemui kepala sekolah, mungkin ada rencana lain untuk mengatasi permasalahan yang sedang ibu hadapi itu. Mungkin ada lagi sih Pak ya, untuk cara saya itu
misalnya saya memberikan teladan dulu untuk diri saya sendiri, itu baru setelah saya sudah memberikan teladan, misalnya saya bangun Pak datang ke sekolah itu lebih pagi gitu dari yang lain, terus baru kemudian mereka kan pasti melihat bahwa melihat contoh saya sudah datang pagi gitu, mereka termotivasi akhirnya bisa datang lebih awal juga. Iya, jadi selain itu ada rencana lain lagi Bu untuk ini? Apa ya? Mungkin yang ketiganya saya akan berusaha ngobrol santai sama teman setelah jam usai sekolah gitu, berbicara dengan santai gitu sambil ke inti permasalahan yang tadi gitu, kita memberikan semangat gitu, ayo dong gitu biar sekolahnya lebih bagus lagi, disiplin lagi mungkin. Betul ya. Jadi Ibu untuk mengatasi permasalahan itu kan tadi sudah menemukan 3 solusi ya Bu ya, atau 3 cara yang mungkin akan Ibu coba, itu mulai dari menemui kepala sekolah, kemudian mau menjadikan diri sebagai contoh gitu kan, dan yang ketiga itu adalah tadi mengajak rekan sejawat agar bisa komunikasi. Nah, di antara ketiga ini prioritasnya mau apa dulu yang Ibu lakukan? Kayaknya rencana utamanya menemui kepala sekolah dulu Pak. Biar Kepala sekolah kita dulu. menghargai kepala sekolah. Betul. Jadi, nah terus yang keduanya Yang setelah itu keduanya saya berbicara dulu dengan teman. Baru kemudian saya memberi teladan contoh untuk teman-teman yang lain. Oke, jadi Ibu sudah ada rencananya, sudah ada, kemudian skala prioritasnya juga ada, artinya udah mulai tertata, itu kan udah bagus Bu. Nah, tinggal kapan ini Ibu akan mulai melaksanakannya? Karena kan Ibu sudah punya rencana, itu juga percuma kalau tidak dilakukan ya Bu ya. Jadi masalahnya tidak akan terselesaikan nih. Berarti kan Ibu perlu juga ada namanya rencana untuk melaksanakannya. Dan mungkin yang lebih bahasa sekarang lagi familiarnya itu kan aksi nyatanya nih. Nah, di dalam schedule ya Bu ya. Jadi mulai kapan Ibu akan mulai dari 3 solusi yang ditawarkan tadi? Paling nanti saya Senin depan Pak, saya akan laksanakan. Iya, dengan kepala sekolah dulu. Jadi Senin akan langsung ke kepala sekolah dulu, kemudian nanti dengan kepala sekolah sudah, kemudian mungkin dengan teman-teman, artinya setelah dengan kepala sekolah ya Bu ya. Jadi Ibu melakukan artinya prioritasnya itu dengan kepala sekolah dulu, dan insya Allah Senin akan dilakukan. Ya mudah-mudahan nanti itu berhasil. Dan nih untuk mengetahui nih kalau nanti indikatornya nih, kalau misalkan ini udah berhasil, ada nggak Bu indikator bahwa solusi yang Ibu tawarkan itu tadi bisa menyelesaikan permasalahan yang tadi awal kita bicarakan? Ada nggak indikator ya ternyata cara yang tadi saya pilih itu sudah membuahkan hasil dan hasilnya itu baik? Indikatornya ada nggak? Indikatornya ya paling dari hasil saya berbicara tadi mungkin ada peningkatan di anak-anaknya, juga bakal lebih rajin-rajin gitu Pak. Dengan melihat contoh ibu gurunya yang datangnya pagi ya. Dan mungkin nanti yang bersangkutannya juga jadi lebih ini ya gitu. Iya. Ya mudah-mudahan itu bisa tercapai Bu ya. Dan ya Ibu juga mungkin tidak bisa bekerja sendiri Bu ya, mungkin harus melibatkan orang lain ya. Di samping itu memang tadi Ibu kan sudah ada etika juga, akan menjadikan diri Ibu sendiri sebagai contoh ya. Jadi itu mudah-mudahan rencana Ibu untuk meningkatkan kinerja teman-teman ini bisa berhasil ya. Ya terima kasih nih Pak udah mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa Bu. Sehingga saya bisa menemukan dari inti permasalahan saya sudah teratasi dengan solusi yang saya temukan.